Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita habis sholat maghrib seperti biasanya. Habis sholat maghrib maupun sholat fardu bisa kita berbarengan maupun tidak, kita mengamalkan yang namanya zikir. Zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar adalah zikir yang diucapkan di lisan, zikir yang diucapkan dengan suara. Zikir khafi yang diucapkan hanya dalam hati, dalam kalbu yang paling dalam, tanpa terdengar. Nah, alhamdulillah istri saya, putra putri saya, abang, ayu, kakak, mama sudah ditalkin ya. Ya. Pertanyaan ayah ke abang dulu. Abang ditalkin di mana, Bang? Di Pahala 2. Di Pahala 2, Karang Tengah. Ya. Sama Kiai Haji, sama wakil talkin lah ya. Ya. Sama rombongan. Kalau Ayu dan kakak di mana? Sama kayak abang. Di rumah sini ya. Waktu itu wakil talkin datang ke sini, alhamdulillah. Mama di mana, Bang? Di Suryalaya, Bandung. Kalau mama ditalkinnya di Suryalaya, di pondok pesantren, sama wakil talkin di sana. Habis sholat subuh ditalkin sama Kiai Haji Sandisi lah sebagai wakil talkin di pondok pesantren Suryalaya di Masjid Nurul Asror. Alhamdulillah saya juga di sana waktu itu. Nah, pertanyaan ayah ke abang dulu. Apa sih, Bang, pada saat ditalkin rasanya apa, rasa yang dirasakan? Rasanya Jujur, jadi tenang aja. jujur aja, jujur. Agak kencang suaranya. Jadi tenang aja. Apa yang tenang, abang? Ya bang, jadi tenang aja gitu. Setelah ditalkin itu, Ya, perbedaannya ada ya? ada. Tenang dan Tenang doang. tenang aja. Iya. Nah, setiap orang mungkin kan beda-beda ya, Bang ya. Abang mendapatkan ketenangan hatinya ya, Bang ya. Iya. Oke. Terus pada saat abang mengamalkan secara diam-diam sendiri maupun bersama ayah dan mama dan keluarga, itu yang dirasakan abang, pengalaman selama ini baru berapa bulan abang ditalkin hingga saat ini? Ya baru bulan-bulan kemarin lah. Bulan-bulan kemarin, belum lama ya? Belum lama. Iya, belum lama, emang abang belum lama. Itu rasanya seperti apa, Bang? Pengalaman yang abang misalkan zikir bersama keluarga, bersama ayah dan keluarga sendiri. Contohin. Kira-kira sejujurnya dan tulus disampaikan, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kalau bareng-bareng sama keluarga, abang rasain ini apa? Kayak hangat gitu hati abang. Sini hangat. Iya. Oke, terus selain hangat, misalkan ada apa pengalaman, Dedek nangis ya, nggak apa-apa. Itu aja ya. Itu aja ya. Misalkan pengalaman lain selain hangat, yang sering hangat sini. Tadinya pernah ngerasain hangat nggak tadinya sebelum ditalkin? Biasa aja sih. Belum biasa ya. Iya. Oke, singkat cerita ke Ayu dulu, apa yang dirasakan pada saat ditalkin di rumah ini, pada saat kita manggil wakil talkin, pada saat sekalian ada acara di sini? Ketenangan sama kayak lega gitu hatinya. Jujur, Ya. yang dirasakan pada saat mengamalkan zikir jahar maupun khafi dalam hati, itu apa yang dirasakan? Itu kayak hatinya tuh tenang juga lah, pokoknya kayak enak aja gitu. Enak, nikmat. Ada rasa apa, misalkan rasa Kadang dadanya juga panas. panas, panas apa berdebar, apa hangat, apa bagaimana? Hangat, Ya. hangat rasa tuh ya. Pada saat zikir zahar apa khafi yang hangat? Kopi. Khafi. Ya. Kalau yang zahar rasanya seperti apa? Rasanya kadang-kadang tuh kamu kan pernah yang melayang gitu, kayak melayang gitu. Kayak melayang-layang gitu. Nah, Benar. ya. Wallah alam ya. Intinya berbeda ya dengan sebelum ditalkin oleh wakil talkin ya. Ya. Abang pada saat zikir jahar rasanya seperti apa? Zikir lisan dengan Zikir ditancapkan. Zikir lisan keringetan doang paling. Oh, keringetan ya.
Rasa misalkan apa gitu, ada tidak? Belum. Belum. Kalau kakak pada saat ditalkin di sini berbarengan dengan Ayu, rasanya seperti apa pada saat ditalkin? Pada duduk ditalkin. Rasanya lebih Jujur. tenang, lebih lega, lebih kayak apa ya, ringan aja gitu. Benar, nggak bohong. Kayak nggak ada beban. Iya. Oh gitu, nggak ikut-ikutan nih. Nggak. Rasanya pada saat zikir jahar seperti apa? Zikir jahar, zikir hobi, abang dan mama Berdebar. hmm? Berdebar. berdebar. Iya. Terus lain berdebar apa? Kadangan anget gitu. Hangat. Oke. Dede dan Abah dan Ayu udah berapa bulan ya? Saya lupa ya waktu memberikan nama dan selamatan acara di sini waktu ditalkin. Dan bulan Juni ya. kalau nggak Bulan salah. Juni ya. Berarti udah berapa bulan tuh? Empat. 4 bulan. Nah, 10 hari. pada saat 3 ditalkin bulan. Iya. itu kan belum lama ya. Pada saat mengamalkannya itu berapa lama proses merasakannya itu? Dari bulan-bulan kemarin lah. Oh gitu ya. Oke. Terus ini udah ya. Dede pada saat zikir hobi dalam hati apa yang dirasakan sayang? Kak, lebih bersemangat gitu loh. Lebih Terus bersemangat. kalau lagi sekolah atau lagi ulangan kan kadang kan juga gituin kan. Mhm. Terus hasilnya kayak lebih fokus aja. Oke, sekarang pindah ke Mama. Mama ditalkin di Suralaya, alhamdulillah di sana. Di namanya di Mabesnya, kalau bahasanya di pusat. Di pusatnya, Mama di pusatnya. Oke, alhamdulillah sama aja di pusat maupun di mana-mana sama aja. Semua yang penting sama. Tidak ada perbedaan, hanya beda tempat aja. Apa namanya? Rasa pada saat ditalkin rasanya seperti apa di masjid? Alhamdulillah Jujur. kemarin pas ditalkin mama kayak ada yang keluar sesuatu, bukan ini ya istilahnya kayak Jujur ya. ringan badannya, ada yang Semua masalah keluar. iya kayak seperti ada yang keluar aja dah udah Tapi nggak tahu apa itu nggak ya. tahu pokoknya Tapi badan benar ya itu ya? badan Enteng. enteng aja Jadi udah enteng ya? kayak merasa beban tuh keluar sedikit lah. Pada saat ditalkin di masjid itu ya habis subuh ya. Hmm. Alhamdulillah pada saat itu rezeki, alhamdulillah walaupun sudah sempat pulang karena anak si Joya juga agak rewel dikit nangis, akhirnya saya minta dijemput. Alhamdulillah bisa habis subuh ditalkin, alhamdulillah atas izin Allah. Pada saat mengamalkannya gimana rasanya? Misalkan contoh zikir jahar rasanya apa dulu? Kalau zikir jahar itu udah ada sih merasakan sedikit, sedikit agak apa ya, tenang, agak adem lah, tenang. Oke, ya pada saat zikir hobi rasanya Zikir hobi saya itu berdebar-debar di sini. berdebar-debar ya. Jadi Oke. kayak seolah-olah itu jantung saya apa ya, bergetar. Jadi talqin itu menurut kiai atau ulama atau wakil talqin atau yang pernah saya baca didengar maupun dibaca di artikel maupun di YouTube, talqin yang diberikan ini namanya ibaratnya ijazah. Nah, artinya ada silsilah. Wakil talqin dipercaya sama mursyid. Siapa yang mursyid? Mursyid itu beliau Pangeran Syekh Ahmad Soebullah Fatajul Arifin, Pangeran Syekh Abdullah Mubarak, Pangeran Syekh Tolha Cirebon, Pangeran Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar, dan seterusnya ketemulah ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketemu lagi ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketemu lagi ke atasnya lagi silsilahnya Malaikat Jibril. Ayah belum hafal karena ayah juga belajar, belum tahu banyak, sedikit-sedikit belajar. Jadi ke atasnya lagi dari Allah langsung. Nah, talqin itu ibarat ijazah. Nah, ijazah kalau kita hidup di dunia kan sekolah ya. Sekolah itu kan ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Nah, itu kan semua butuh ijazah. Kalau ijazahnya, contohnya SMA, ijazahnya
nggak ditebus, maupun SMP. Pada saat mau ngelamar kerja kan nggak bisa kalau perusahaan membutuhkan itu. Pada saat kuliah dapat ijazah nggak ditebus kan nggak bisa. Kalau ditebus berarti bisa. Nah ini ibaratnya zikir yang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir latihan, zikir zahar, zikir hofi ini sudah ditanam, ditancapkan di kalian di sini. Nah, sehingga insya Allah pasti akan ada rasanya. Karena apa? Diijazahkan langsung oleh wakil talqin yang dipercaya oleh Bang Esa Syekh, Abah Anom, Abah Sepuh dan lain sebagainya. Saya nggak hafal karena ayah juga belajar. Jadi sebelumnya ayah pun berzikir zahar la ilaha illallah, zikir hofi tidak boleh diucapkan, hanya dalam qalbu. Dulu belum pernah merasakan yang seperti kalian merasakan. Alhamdulillah sekarang merasakan. Itu mungkin yang namanya rasa ning rasa ya, mungkin ya, rasa ning rasa itu wallah alam lah, itu biar rahasia Allah, kita nggak tahu apa-apa, kita tinggal amalkan aja. Sebanyak zikir jahar itu 165. Seperti ini tasbih ini 165 butir, itu B33 berarti 5 kali putaran 165. Nah untuk 165 ini ayah juga belum tahu nih makna maknanya, artinya mengapa 165 belum tahu, karena ayah juga baru kan belajar. Nah kalaupun lebih dari 165 lebih bagus, kalau hofi tanpa batas. Nah zikir jahar dilakukan habis sholat fardu. Misalkan sibuk hanya 3 kali bisa. Misalkan pertama baca misalkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain sallallahu al-Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian Astaghfirullahal Rahim 3 kali. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim 3 kali. Kemudian baca ilahi anta maksudi waridoka maghlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Baca zikir jahar kalau sibuk 3 kali. Misalkan contoh 3 kali kayak gini, dari bawah pusat ditarik ke atas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tancapkan di jantung, di hati sini ilallah. Jadi la ilaha illallah dipelintir di sini sehingga dapat rasa. Nah 165 itu harus dapat rasa. Gimana caranya? Nadanya dirubah-rubah supaya dapat rasa. Sama halnya orang penyanyi. Penyanyi itu kalau misalkan ada dewan juri suruh nyanyi judulnya lagunya A sampai habis, kadang-kadang ada kekurangannya ya, kurang ini. Kalau kurang ini kan dikomplain ya, karena belum dapat rasa, kata dewan juri, rasanya belum nendang, belum dapat. Nah zikir pun sama. Pada saat zikir kalian belum dapat rasa, sebanyak zikir 165 kali, maka pakailah nada yang benar-benar nada itu bisa berasa di diri kalian masing-masing. Contoh gini, misalkan zikir jahar 165, kalian mau bagi berapa? Bagi 10, berarti bagi 10 nada apa 5 nada? Katakanlah bagi 5 nada. Nada A, B, C, D, E. Misalkan nada A belum dapat nih, kok rasanya nggak kurang ada ya di sini ya, rasanya ya kurang merasakan, kurang gimana, rubah nada yang kedua. Belum dapat, rubah nada yang ketiga hingga sampai dapat nada, misalkan contoh nada ke-6 dapat, nada ke-4 dapat. Lakukan, pertahankan nada yang ini sehingga nada yang ini kalian lakukan sehingga mendapatkan rasa. Karena kalau misalkan nggak pakai rasa ya sama halnya orang masak kangkung, bumbunya nggak lengkap, kagak ada cabenya, nggak ada bawang merah, bawang putih, cuman adanya garam sama micin sama tauco sama kangkung doang, rasanya kan beda. Coba kalau misalkan kangkungnya seger ya, baru metik, ada roykonya, ada micinnya, ada garamnya, ada tauconya ya, apa namanya, tauco ya, tauco apa sih namanya sih, tauco ya, nggak ngerti dah ya lah, apa itulah. Nah terus ada lagi misalkan udangnya, ada lagi ininya komplit.
pas dimasak dengan resep yang pas, rasanya pasti enak dan akan ingat selalu di hati. Ya kan gitu ya. Begitupun zikir sama, kalau nggak pakai nada nggak enak rasanya, kurang. Misalkan contoh la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Biasa yang datar ya, datar. Ya bukan percuma. Rasanya kurang, bukan percuma, bagus, rasanya kurang. Coba kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalkan gini belum dapat rasa, dirubah, dapat rasa, pertahankan gitu. Jadi kalau kopi nggak boleh, kalau zikir jahar nggak boleh di kamar mandi, ya, di tempat-tempat yang kotor nggak boleh sembarangan lah. Nah, kalau zikir kopi boleh kalian lakukan di luar sholat. Contohnya misalkan gini, Dede dan Ayu lagi di kamar mandi, misalkan contoh sama abang sama mama di kamar mandi contohnya, nggak apa-apa ambil zikir kopi dalam hati, tapi jangan diucap di mulut, jangan, nggak boleh. Karena apa? Nah, intinya nggak boleh. Saya belum tahu persis penjelasannya seperti apa rasanya, tapi katanya nggak boleh, infonya tidak boleh kata kiainya. Nah terus apa namanya, talqin itu kan gini. Kalau talqin itu kan tadi belum habis ya, mengenai talqin itu bersama seperti ijazah. Jadi jangan disalah artikan gini, talqin itu pas mau mati. Ya emang sih sebelum mati, pada saat sebelum meninggal, pada saat sakaratul maut wajib emang harus ditalqin. Akan tetapi kalau nggak terbiasa latihan zikir zahar, talqin itu kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kan gitu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk latihan. Insya Allah dengan latihan zikir zahar setiap hari akan ingat terus kepada Allah dengan kalimat itu. Nah karena apa? Pada saat mau meninggalkan hampir rata-rata orang suruh baca itu, kalimat itu. Misalkan contoh gini, yang meninggal misalkan bapak atau ibunya, Pak atau Ibu, misalkan ucapkan kalimat Pak atau Ibu, la ilaha illallah. Karena udah sakaratul maut, udah maut mau menjemput, ajal mau tiba, itu nikmat-nikmatnya ada beberapa yang ditarik. Contohnya misalkan penglihatannya nggak bisa melihat, pendengarannya sulit mendengar, mulutnya sulit bicara, mulut sulit bicara, mata sulit melihat, telinga sulit mendengar. Bagaimana untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa mudah. Kalau misalkan nggak sering latihan kan sulit. Nah gunanya zikir jahar itu untuk latihan pada saat persiapan meninggal nanti. Karena manusia tidak tahu meninggalnya kapan, ya kan? Umur kan rahasia Allah, rahasia Tuhan yang maha pencipta, yang maha kuasa. Itu usia rahasia Allah, rahasia Tuhan yang maha pencipta. Manusia tidak tahu meninggalnya kapan. Ayah tidak tahu meninggalnya kapan, usianya berapa, siang, malam, sore, pagi. Ayah nggak tahu meninggal jam berapa. Insya Allah dengan izin Allah, kalau kita latihan zikir jahar setiap habis sholat, walaupun sibuk 3 kali ya, karena 165 kan banyak. Nah kalau lagi santai mungkin bisa, kalau lagi sibuk 3 kali aja cukup. Katanya Pak Kiai begitu, kata wakil talqin, ada yang bilang begitu. Ya Maya, 3 kali ya. Oke. Terus ya apa namanya, nah dengan adanya apa namanya kita berkumpul kayak gini, alhamdulillah ayah seneng, ayah bangga kalian sudah semuanya ditalqin. Tinggal kalian amalkan sebisa kalian, semampu kalian. Yang penting diamalkan zikir jaharnya. Karena apa? Persiapan orang meninggal itu, kalau orang muslim disuruh baca kalimat la ilaha illallah, kalau nggak terbiasa, kira-kira bacanya sulit nggak? Sulit. Contoh abang bawa mobil, motor tahun 1, 10 tahun agak kayak motor sama mobil, dilepas di jalan raya kan agak kaku bang. Padahal mata udah bisa ngeliat tuh. Coba kalau mata nggak bisa ngeliat, bingung kan. Apalagi. Halo, maaf tadi kepotong videonya, ada apa namanya telepon masuk tadi, akhirnya itunya videonya putus. Jadi melanjutkan tadi ya bang ya, mengenai talqin itu sebetulnya
bukan untuk jadi apa yang ditakutkan untuk talqin itu kan sekarang kan kita meninggal itu udah rahasia Allah, rahasia Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang punya takdir kematian, kapanpun itu akan mati, semua makhluk hidup akan mati. Nah, hanya saja kita tidak tahu kapan meninggalnya. Nah, ini yang talqin ini hanya untuk latihan, salah satu untuk latihan zikirnya, untuk latihan la ilaha illallah dan tauhidnya jalan. Nah, insya Allah pada saat kita sakaratul maut, pada saat kita nanti ke depannya ini seperti itu, kita kan bisa menjalankan. Kalau mood nggak bisa kan kita kopi tetap jalan. Ingat kan ya, misalkan contoh kan nggak boleh diucap ya. Ini pakai ketukan ini. Misalkan contoh gini deh, pakai bahasanya kalau Allah misalkan si A, ya. Gitu deh pokoknya deh. Karena nggak boleh diucapin, nanti kalau diucapin akan tahu sendiri. Yang penting kan udah tahu semua kan ya. Zikir hobi itu apa? Yang diucapin di sini apa? Jadi cukup sekian dulu penjelasannya dikit-dikit, kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan. Semoga Allah selalu meridhoi kita semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita suatu saat nanti di akhirat, bisa kumpul bersama-sama seperti di dunia ini. Semoga abang, ayu, kakak, dedek menjadi anak yang pintar, cerdas, pandai, sukses. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bermanfaat bagi keluarga dan orang tua. Berguna bagi masyarakat luas dan bisa menolong sesama dan tidak pelit. Jangan lupa bersedekah, karena bersedekah itu akan mempermudah rezeki dan lain sebagainya lah. Banyak manfaat dari sedekah itu, keajaiban dari sedekah itu banyak. Jadi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Semoga cita-cita abang, ayu, kakak, dedek juga bayi nanti menjadi anak yang pandai dan cerdas dan sukses ya. Ayo doain semoga kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disambungin mama ke dedek, ayu, abang, kakak? Ya, sambungan dari mama agak kencang dikit. Harus ingat sama yang di atas, yang kuasa Allah, yang kuasa. Dan juga jangan lupa ibadahnya. 5 waktu puasa, puasa kan udah ya. Jadi cukup sekian dari ayah. Mohon maaf sahabat apabila penjelasan ini saya kepada anak-anak ini kurang lengkap atau kurang cerdas, karena saya sendiri juga belajar baru beberapa bulan. Jadi dimaklumin aja. Saya dan kami juga sedang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita zikir jahar, ada tamu, kita persingkat zikir jaharnya 3 kali. Biasanya kan 165 ya. Alhamdulillah ini ada tamu di depan, jadi kita zikir jaharnya kita 3 kali. Kita mulain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal-ghafurur-rahim. Astaghfirullahal-ghafurur-rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa
wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahafataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.